Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada Dan ketakutan terbesar saya adalah ketika mahasiswa tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Beliau menjadi wali kota terbaik ketiga dunia, Bang. Bukan Indonesia lagi, dunia. Hebat kan? Gerakan-gerakan mahasiswa seolah tontonan ketoprak humor yang akan disaksikan masyarakat. Sehingga kalaupun suatu waktu ada ucapan-ucapan baik dan benar, justru akan menimbulkan keraguan di mata masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa belakangan ini yang hanya berfokus pada pemerintahan seperti turunkan presiden dan kecurangan-kecurangan presiden, Jokowi lagi. Hey! Mahasiswa kan paham dong tentang kenapa Indonesia itu dulu dijajah sama negara luar. Indonesia dijajah oleh negara luar karena kekayaan alamnya. Dan satu-satunya presiden yang mengembalikan kekayaan alam pada negaranya sendiri adalah Jokowi. Kita bisa lihat kan kenapa perekonomian Indonesia cukup diperhitungkan saat ini, karena gerakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mempertahankan hak sebagai warga negara yang memiliki aset tersebut, sehingga bangsa Eropa ketar-ketir dengan keputusan yang di luar nalar itu. Hanya Jokowi yang punya keberanian itu. Lalu kemudian kalau dia harus berbicara tentang pembelian berikutnya, wajar. Kenapa? Kenapa Jokowi harus memikirkan siapa bakal penerusnya? Dia sudah membangun segala sesuatu. Dia sudah mengembalikan harta kekayaan Indonesia, aset sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi milik Indonesia. Kamu ingin tahu itu apa? Kamu mahasiswa, saya tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang apa saja itu, karena kamu bisa mencari tahu itu. Dan itu bisa membuat Indonesia sangat disegani di dunia ini. Lalu ketika dia memikirkan tentang calon penerusnya, itu hal yang wajar. Dia ingin memastikan bahwa apa yang sudah diperjuangkan dilanjutkan. Itu bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan bangsa, kepentingan penerus bangsa, kepentingan anak cucu. Jadi tolong sebagai mahasiswa, kembalikan marwah mahasiswa yang sesungguhnya. Dulu ketika mahasiswa bergerak, maka sudah dipastikan masyarakat akan sangat mendukung. Namun di mana-mana kita bisa melihat sekarang ketika mahasiswa bergerak, lawannya adalah siapa? Masyarakat, mak-mak yang merasa bahwa generasi berikut, generasi saat ini tidak boleh melakukan hal ini demi generasi berikut. Jadi jika ingin berbicara, lakukanlah yang terbaik, pikirkan baik-baik demi Indonesia Raya. Beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia, beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan semua pasti tahu prestasi beliau apa. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai wali kota Solo. Di awal itulah Pak Presiden Jokowi saat ini yang terkenal begitu hebat. Pondasinya adalah di saat beliau menjabat wali kota Solo. Beliau menjadi wali kota terbaik ketiga dunia, Bang. Bukan Indonesia lagi, dunia. Hebat kan? Selain itu, sedikit saja, satu lagi, nggak usah banyak-banyak. Terlalu banyak prestasinya Bapak. Beliau begitu hebat bagi kami, rakyat biasa. Satu lagi Bang, saya kasih tahu. Di Solo itu ada namanya pasar yang tempatnya di pinggir jalan, di sepanjang jalan, yang sudah puluhan tahun menjamur di sana. Itu bisa dipindahkan dengan santun, damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada bentrok, tanpa ada korban satu dengan yang lainnya, dan bisa dipindahkan dengan damai yang sekarang menjadi pasar Kritikan Solo.
Itu yang perlu abang tahu. Nggak usah banyak-banyak kalau ditunjukin prestasinya Bapak. Beliau hebat bagi kami, rakyat kecil yang melihat dengan hati. Jadi jangan tanyakan lagi prestasi Bapak. Pakailah hati nuranimu, Bang. Apa yang kamu rasakan di era-era sebelum Pak Jokowi. Jangan nyinyir, beliau sudah bekerja dengan baik untuk bangsa ini. Jangan naif, Bang, jadi manusia, jadi rakyat. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan untuk bangsa ini? Sampai kamu nyinyir dengan seorang presiden yang sudah begitu banyak melakukan banyak hal untuk bangsanya, untuk Indonesia lebih baik. Tapi sebagai rakyat yang hanya nyinyir dan menilai kesana kesini, terlalu naif, Bang, kayak gitu. Kecuali kita sudah berprestasi, kita sudah mengorbankan banyak hal untuk bangsa ini, baru kita boleh nyinyir seperti itu terhadap seorang presiden yang prestasinya begitu luar biasa untuk bangsa ini. Beliau bekerja dengan baik. Dia nggak banyak kata, nggak banyak cakap, tapi beliau benar-benar bekerja dengan baik. Pakailah hati, Bang. Pakai hati nuranimu. Mohon maaf kalau saya harus stick video Anda. Buat saya, ungkapan Anda terhadap Pak Jokowi terlalu kasar. Mohon maaf ya, Bang. Salam NKRI, Indonesia Maju. Saya kira inilah skenario yang diterapkan oleh para bugundal-bugundal kadrun yang bernama Amin Rais, Egy Sujana, dan lain-lain keparat ini. Saya kira kita bisa menelaah dengan teliti. Kita tidak begitu saja percaya terhadap semua orang yang mengatakan mengatasnamakan mahasiswa. Dan kita tahu sendiri bahwa mahasiswa itu tidak seceroboh itu mengambil sebuah keputusan. Pasti akan ditelaah lebih teliti persoalan situasi yang terjadi di lingkungan kita, yang mana yang pro terhadap masyarakat dan yang mana yang bertentangan dengan masyarakat. Saya kira seperti itu. Dan inilah salah satu orang yang dapat merusak nama baik mahasiswa sehingga kepercayaan masyarakat berkurang, tidak lagi respect terhadap mahasiswa. Pola pikirnya mahasiswa tidak seperti itu. Saya kira kedepannya akan ada lagi ibu-ibu yang lebih lantang bersuara persoalan siapapun yang berusaha untuk membuat kekeseruhan di NKRI ini, agar negara yang kita cintai ini betul-betul aman dan dijauhkan dari bugundal-bugundal sialan tersebut seperti Amin Rais, Egy Sujana, Anies, dan yang lain-lain. Intinya para kadrun kita tidak bisa berikan ruang untuk bebas berkeliaran di NKRI, menyuarakan narasi-narasi sesatnya, apalagi kalau membawa persoalan agama. Itu tidak bisa kita biarkan. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.